teman-teman, kembali lagi bersama saya Suradi Usman Al-Gairi. Sehat-sehat semua ya, dan mudah-mudahan makin sukses walaupun di tengah terbatasan seperti sekarang ini. Kali ini kita akan ngobrol tentang kondisi penerbangan kita dengan Pak Yan Budianto, Kepala UPBU Maimun Saleh Sabang. Langsung saja kita ngobrol dengan Pak Yan. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Yan? Alhamdulillah baik, Bang Yus. Gimana kabar di sana? Alhamdulillah baik Pak Yan. Walaupun di tengah keterbatasan, ya alhamdulillah kita bisa bersilaturahim ya virtual seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong, Pak Yan sejak kapan nih ditempatkan di Sabang? Saya itu ditempatkan di Bandara Maimun Saleh Sabang itu sejak Juli 2019 dan Juli masih 2019. sampai saat ini. Iya. Terus ini kan kita masih pandemi nih ya, Pak Yan ya. Betul. Bagaimana kondisi penerbangan dari dan ke Sabang? Ini nampaknya memang sebelum juga tempo hari kita itu sudah memang terhenti penerbangan ke Sabang. Kemudian kita coba untuk kembali menghidupkan Bandara Sabang ini mungkin masih sangat terkendala karena memang kondisi pandemi ini membuat ya mungkin pariwisata itu berkurang, terutama melalui transportasi udara. Tetapi kalau kita lihat transportasi domestik lokal itu pada saat ini sudah mulai meningkat, gitu Bang Yus. Iya. Dan ini saat ya hampir 2,5 tahun ya, Pak Iya, Yan di betul. Sabang. Saat Ya. 2,5 tahun yang lalu ditempatkan di Sabang, apa ada penugasan khusus? Atau kemudian setelah melihat kondisi bandara ini, kemudian apa yang dilakukan dalam hal ya pengembangannya katakanlah? Terima kasih Bang Yus. Sebenarnya mungkin kalau penugasan khusus sekali ya sih tidak ya. Tapi kita sebagai abdi negara ya siap menjalankan tugas di mana saja. Iya. Jadi memang mungkin penugasannya begini, pada itu kan belum terjadi ya, pandemi ini belum ada lah pada saat Iya. itu. Kemudian pariwisata kan sudah mulai meningkat. Jadi sementara ini sekarang kita ini Bandara Maimun Saleh Sabang ini sebenarnya kita itu dari Kementerian Perhubungan masih numpang karena pemilik Bandara Maimun Saleh Sabang itu adalah TNI Angkatan Udara Lanut Maimun Saleh Sabang. Jadi dalam hal ini pemerintah sebenarnya menginginkan adanya satu bandara baru yang khusus menangani penerbangan internasional karena kan sebagaimana kita ketahui bahwa di Phuket Thailand itu kemudian Langkawi itu kan merupakan wisata bahari, wisata kepulauan. Ini yang pemerintah menginginkan ini dihubungkan dengan Sabang di Indonesia sehingga ini ketiga ini akan menjadi pariwisata di Asia Tenggara. Makanya berharap pemerintah itu membuat bandara baru gitu, bandara baru yang berstatus internasional sehingga ini bisa terhubung dengan baik. Jadi mungkin kita pada saat itu tugas pertama kita itu menyelesaikan dokumen perencanaan untuk pembangunan bandara baru yang di luar bandara yang ada sekarang ini. Ya, tetapi kita mungkin baru 70%, 60% kita menyiapkan dokumen perencanaan untuk sebuah bandara. Itu terus COVID, Bang Yus. Jadi ini kan nampaknya disuruh duduk bagus dulu. Iya. Dan memang semua berdampak ya Pak ya. Ya anggaran juga difokuskan ulang begitu ya karena memang diprioritaskan untuk penanganan COVID. Ya, refocusing lah. Artinya apalagi Iya. kan kita sudah menghitung untuk bandara ini hampir 3,5 triliun itu kan mungkin bagi negara itu cukup besar ya untuk. Tapi mungkin kalau tidak ada COVID itu mungkin saja itu bisa berlangsung. Tapi kan kita ketahui sekarang dengan refocusing bandara yang ada pun dikurangi, apalagi bandara yang akan dibuat mungkin ini masih kita tunda dalam beberapa
tahun ke depan lah setelah mungkin perekonomian kita membaik gitu. Iya, ya. Artinya sekarang masih menggunakan yang ada ini ya untuk Ya penerbangan betul. dari dan ke Sabang Ya yang betul. terkenal dengan kilometer nolnya ya, Nol. Ya Pak Yan ya. betul. Iya, iya. Betul. Ya. Iya. Tapi sekarang sudah mulai normal ya, Pak Yan, alhamdulillah ya. Sudah mulai agak normal, tetapi mungkin masih banyaknya wisata itu yang datang itu wisata lokal, artinya mungkin dari provinsi Aceh, Banda Aceh, provinsi Aceh dan begitu. Yang kita harapkan kan dengan adanya nanti penerbangan itu dari Kuala Namu kemari itu kan akan lebih nanti lebih luas lah apanya pariwisata yang ada. Itu penerbangnya Kuala Namu Sabang, Banda Aceh Sabang. Ya, dulu, tapi sekarang ini kan sudah terhenti, ya terutama akibat apa namanya itu Pandemi. pandemi COVID ini ya, ini sudah terhenti begitu. Berarti sekarang total berhenti atau dari Banda Aceh Sudah saja? total Total berhenti. berhenti. Sekarang yang ada hanya laut saja lah, melalui Balohan ke Ulele, pulang pergi itu ada 3 kali atau 4 kali satu hari. Kalau normalnya naik pesawat, Pak Yan, Banda Aceh Sabang berapa menit? Kalau sebenarnya kalau Banda Aceh Sabang itu kalau dari sisi penerbangan itu kurang efektif karena terlalu dekat, itu Ya, hanya mungkin Bang Yus baru duduk di pesawat 15 menit sudah sampai iya, iya. di Sabang. Tapi memang yang kita harapkan itu adalah untuk jangka menengahnya adalah Kuala Namu ke Sabang. Itu Tapi untuk jangka berapa jam penerbangan? 1 jam 10 menit. Ya, Ya. ya. Dan jangka panjangnya, Bang Yus, itu tadi untuk mengembangkan Oke. pariwisata di kawasan Asia Tenggara Ya, untuk kawasan kepulauan. ya, dengan positioning pengembangan wisata bahari tadi ya. Ya betul, Ya, jadi Sabang ini di bagian barat sebagai garda terdepan ya, Pak Yan ya. betul, Nah, betul. terus sebelum Pak Yan ke Sabang ditugaskan di mana? Oh, kebetulan saya ini kan sebelumnya ini sudah keliling-keliling lah. Kalau untuk bandar udara udah keliling lah untuk Aceh. Jadi sebelum di Sabang, saya ditempatkan sebagai kepala kantor UPBU Rembele yang ada di Bener Meriah. Tapi mungkin secara sebutannya itu Rembele Takengon. Nah, Ya, ya. tempatnya di Bener Meriah, Bang Yus. Ya sama kayak Soekarno Hatta Jakarta. Posisinya di Ya, di Cengkareng ya. betul. Ya, ya termasuk Kuala Namu, Medan, tapi Ya, di Deli Serdang ya Pak Yan ya. Deli Serdang. Karena itu ada suatu bukan suatu ketentuan ya. Dia itu orang akan lebih mengenal kota besarnya. Ya. Ya. Sebagai contoh, ada pimpinan saya ini beberapa bulan ke belakang ini itu mau datang ke Melabuh. Jadi dia cari di apa Traveloka. Pak Yan, saya kok mau ke Melabuh kok nggak ada. Ada Pak, nggak ada. Nagan Raya kok Melabuh gitu ya. Karena orang akan lebih mengenal kota besarnya gitu. Ya, Itu ya, filosofinya lah. Gitu. ya. Itu juga pertimbangan di tempat Pak Yan dulu, Rembele Iya. disematkan Takengon, bukan Bener Meriahnya ya. Ya, ini kan dulu kalau nggak salah bagian dari Kabupaten Aceh Tengah ya Pak Yan ya. Pada Betul. Rembele ini ya. Maaf, Pemilih. Bener Meriah ini Ah, ya. benar meriah. Itu di Iya, 2013 2003 kalau nggak salah itu pemekarannya. iya, iya. Jadi Pak Yan lama di situ Pak Yan. Bisa diceritakan nggak nih ke penonton podcast kita ini berapa lama di sana? Kemudian ya selaku kepala bandara melihat berbagai tantangan yang ada itu kemudian apa yang dilakukan? Oh ya, mungkin saya itu sebenarnya itu kalau Rembele itu ya mungkin dari masih hutannya itu dulu sekitar tahun 2001 sampai 2001 sampai 2004. Akhir saya bertugas di sana. Kalau dulu belum kepala kantor namanya, masih kepala satuan kerja. Ya, Pimpro, pimpinan proyek Impro. masih. Iya, Pimpro pada saat itu saya Pimpro.
Yaitu saya sebenarnya pegawai PU, Bang Yus, pegawai Oke. PU yang diperbantukan ke Kementerian Perhubungan, Direktorat Sebentar Jenderal Pak Yan, Perhubungan Udara. maaf, pegawai PU Kabupaten Aceh Tengah. Masih Tengah, Aceh Tengah. Oke, diperbantukan ke Kementerian Perhubungan. Kementerian Iya, iya. Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menangani khusus pembangunan Bandara Rembele. Dan mungkin pada saat itu ini cerita zaman ini ya, cerita dulu. Ya, ya. Terus ya mungkin saya bisa ceritakan sedikit. Itu saya itu diurus mungkin secara politis untuk bisa duduk di pimpinan proyek itu oleh Bapak Bupati, Pak Mustafa Tami sama Pak Hasanuddin waktu itu Mhm. diurus di kementerian. Tiba-tiba saya duduk menjadi pimpinan proyek tanpa pengetahuan saya juga. Kemudian setelah saya tahu, barulah saya berurusan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Malah mereka tuh heran, kok ada pegawai PU jadi pimpinan proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan. Jadi mungkin untuk pertamanya banyak suka dukanya itu, tetapi akhirnya dicoba, alhamdulillah berhasil, tetapi akhirnya nggak dilepas-lepas lagi sama mereka saya. Iya. Jadi ini sejak Pimpro. Jadi keadaannya bagaimana waktu itu, Pak Yan? Ini terkait sejarah Bandara Rembele ini. Nah, Ya, sampai Pak Yan selesai bertugas dan ke Sabang. iya. Jadi ceritanya di Rembele itu pada saat itu kita sudah akhirnya dipercaya oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Anda saya coba 1 tahun. Kalau Anda tidak berhasil, Anda tidak kami pakai lagi tahun 2002-nya kan begitu. Iya, Alhamdulillah berhasil. Gitu. Akhirnya diperpanjang terus saya sampai tahun 2011 kalau nggak salah. iya, Ketika itu melalui surat bupati saya diserahkan ke Kementerian Perhubungan, mulailah saya bekerja di Bandara Rembele itu sehingga pada tahun 2003 itu bisa turun pesawat ke sana dengan pesawat CN235 milik PT Dirgantara Indonesia yang pada saat itu kita itu dihubungkan oleh Putra Gayu juga yaitu ya Pak Bang Arjuna Talib. Dia hmm, sebagai penghubung kita. Setelah selesainya landasan itu kan syarat landasan itu kan harus diuji dengan pesawat, nggak boleh iya, diuji dengan kalau jalan itu bedanya mungkin kalau jalan tidak perlu diuji langsung dipakai ya. iya, Tapi iya. kalau landasan itu diuji itulah pada tahun 2003 itu sempat dilakukan uji coba landasan dengan mengadakan pesta rakyat ya yang cukup cukup inilah cukup besar lah Ya. pada saat itu. Demikian pada tahun 2003 itu awalnya kita mulai adanya penerbangan di sana. Jadi 2003 uji coba ya, pertama ya Pak Iya Yan ya. betul. Uji Nah, coba jadi landasan. ya uji coba landasan. Pak Yan saat itu masih Pimpro, Masih Pempro. masih Pimpro. Nah, Ya. jadi ini kan cukup bersejarah. Peran Pak Yan ini cukup penting ya terhadap proses pembangunan ini dan awal sejarah bandara ini. Nah, setelah Pimpro Pak Yan? Itu masih Pimpro saya sampai 2005 2004 akhir. Mhm. Yaitu terus pada tahun 2004 itu kita sudah mulai penerbangan perintis. Penerbangan perintis itu pertamanya dan saya ada kebanggaan tersendiri tuh Bang Yus untuk Ya, Bandara Rembele itu karena kita itu menjadi akhirnya mode dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di Indonesia untuk perencanaan eh, bandara itu karena pada saat itu bandara itu masih masih langka, masih jarang kabupaten-kabupaten yang punya bandara. ya. Dan kemudian ini kita buat ada master plan namanya. Master plan itu Hmm, atau rencana induk. hmm. Rencana induk itu kita buat tahun 2003. Itu yang digunakan sampai sekarang itu masih perencanaan tahun 2003 dalam bentuk dokumen rencana induk Bandar Udara Rembele. Walaupun akhir-akhir ini baru kita direvisi oleh bandara itu untuk rencana induknya untuk menyesuaikan. Ya. Jadi masih masih tahun 2003 itu Bang Yus sampai sekarang itu masih kita gunakan.
Wah, ini luar biasa ya, Pak Yan. Jadi ada rencana induk dan ini jadi role model. Jadi gini, sedikit mungkin saya tambahkan, rencana induk itu dia ada merupakan tahapan pembangunan. Hmm, Tahap satu kamu kerjakan dulu segini, ini gambarnya. Tahap ya, dua segini, kalau nanti berkembang tahap akhir, inilah dia bentuknya. Jadi alhamdulillah Rembele itu pada saat ini udah tahap 2,5 dari rencana induk itu. Sudah terpenuhi dua, karena 3 tahapan itu Bang Yus. ya, 3 tahapan yang sudah terlaksana sekarang ini 2,5-nya. Tinggal setengah lagi untuk bisa mendapatkan landasan itu sampai 2.800 meter lah 45. Kan sekarang masih 2.250 ya. ya. Jadi begitu. 2.800 panjang, 45 Ya, lebar ya. ya lebar. Sekarang itu masih 30 kali 2.250. Itu bisa didarati pesawat apa tuh Pak Yan? Pesawat Boeing 737 yang full capacity. Artinya kalau sekarang itu sudah bisa turun pesawat Boeing 737 tetapi yang seri yang terendah. Untuk seri 500 itu bisa. Tapi kita harapkan untuk apa itu yang 2.800 meter itu bisa untuk 737 seri terbesar. Ya, Dan kita pernah dengar Boeing 737 seri 900 IR. Nah, nanti ya. bisa turun 900 IR. Gitu. Pesawat berbadan besar ya, dengan kapasitas penumpangnya juga lebih banyak ya Pak Yan ya. Lebih banyak, yang penumpangnya itu sudah 220 lah, 230 penumpang. Gitu. Kalau sekarang ke Rembele itu masih Lion Air ya, Wing ya, Wing Wing Air, Wing Air Air itu ya, ya, sama sama ya Susi ya, 72. ya. Susi yang perintis ke Banda Aceh. Oke Pak Yan. Nah, terus perkembangannya seperti apa? Nah ini kan tadi diceritakan historisnya luar biasa, kemudian Pemprov, nah sampai jadi kepala bandara di sana dengan segala Jadi kebijakannya begitu Pak Yan. iya, kebetulan waktu itu kan saya masih pimpinan proyek di Bandara Rembele itu terjadi apa namanya tsunami yang melanda Aceh, kemudian Melabuh dan lain-lain lah yang sangat dahsyat sekali bencana alam pada saat itu. Kemudian untuk menanggulangi atau memperbaiki itu pemerintah pusat membentuklah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NATNIAS Ya, yang dikomandani oleh Bapak Profesor Kuntoro Mansuroto itu ya. ya, Nah, jadi saya ditarik kembali oleh Ditjen Perhubungan Udara menjadi PPK namanya pada saat itu, PPK yang menangani Bandara Maimun Saleh Sabang. Makanya Maimun Saleh Sabang itu juga ada cerita saya, mungkin pindah ya, lagi ya, kembali. Maimun ya, Saleh ya. Sabang sama Rembele Takengon. Itu Hmm. saya pegang dua proyek waktu itu untuk karena kan tugas utama dari BRI ini kan untuk meningkatkan perekonomian dengan adanya perbaikan infrastruktur itu meningkatkan infrastruktur diharapkan multiplier efeknya adalah meningkatnya perekonomian rakyat Aceh lah yang akibat Ya, tsunami ini. Jadi saya memegang dua proyek waktu itu adalah Rembele uh, dan Maimun Saleh Sabang itu pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2006 itu saya diangkat menjadi kepala satuan kerja untuk transportasi udara Aceh. Jadi akhirnya saya menangani 11 bandara untuk Aceh. Ya, jadi mulai dari Bandara Sultan Iskandar Muda, kemudian Bandara Rebele Takengon, Cut Nyadin Labuh, kemudian Tapak Tuan, Lasikin Sinabang, termasuk yang di Gayo Luas itu, yang sekarang itu Gayo Luas, itu kita tangani. Yang terakhir juga termasuk helipad yang ada di Pulau Rondo. Jadi hmm. seluruh transportasi udara NAT itu ya kita tingkatkan, tetapi yang paling besar pada saat itu adalah Bandara Sultan Iskandar Muda, kemudian Cut Nyadin, kemudian Lasikin Sinabang, di mana untuk Sultan Iskandar Muda menjadi bandara internasional yang mampu
didarati oleh pesawat Boeing 747. Itu pesawat terbesar itu, Bang Yus. Ya. Pesawat yang terbesar. Kemudian kalau untuk melabuh pada saat itu, Cut Nyak-Din itu hanya bisa turun pesawat KASA. Kemudian kita tingkatkan untuk bisa turun pesawat ATR 72. Yang sekarang ini sudah bisa turun. Kemudian termasuk Lasikin juga. Bisa di Lasikin Sinabang, itu programnya sebelumnya hanya bisa KASA. Dan saat ini kan sudah bisa turun ATR 72 yang sudah rutin sebagaimana dilaksanakan oleh Rebele gitu. Ini luar biasa Pak Yan kontribusinya ya. Jadi menangani seluruh bandara yang ada di Aceh. Nah, kemudian selesai di sana, balik lagi ke Rebele. Kebetulan gini, waktu itu saya setelah selesai BRR Nias itu saya juga masih oleh direktorat itu ada belum selesai pada itu pekerjaan di Bandara Sultan Iskandar Muda. Saya selesaikan 2 tahun lagi waktu itu sehingga secara optimal bisa dilandasi oleh pesawat Boeing 747. Dan ada satu kebanggaan juga Bang Yus waktu saya di sana karena hasil kerjanya itu diresmikan penggunaannya oleh Presiden. Baik itu Bapak SBY pada tahun 2009. Jadi besar-besaran juga acaranya waktu itu, di mana Bandara Sultan Iskandar Muda itu menjadi bandara internasional yang sudah dapat turun Boeing 747 dan sebelumnya kan sebelum tahun 2010-2011 itu yang bisa jemaah haji itu kan hanya pakai Airbus 330, Bang Yus. Nah, tapi sejak tahun 2013 itu sudah menggunakan Boeing 747 dan Boeing 777 itu wide body itu pesawat yang sudah terbesar, wide body istilahnya, yang bisa mengangkut sampai 500 penumpang. Jadi alhamdulillah yang sebelumnya hanya bisa diangkut 320 orang, dengan sekarang ini bisa sudah mencapai 400 lebih penumpangnya. Kemudian juga karena pada sebelum tahun 2013 sampai 2016 itu Bang Yus, itu bandara-bandara di timur termasuk di tengah seperti misalnya Solo, kemudian dari Kalimantan itu transit dulu sebelum ke haji, transit dulu di Banda Aceh, di Bandara SIM. Kenapa? Karena mereka tidak bisa terbang dengan minyak pool dari bandara asalnya karena keterbatasan panjang landasan, sehingga mereka dari Solo, kemudian dari Banjarmasin, kemudian dari timur lainnya lagi, itu terbang dulu ke Banda Aceh. Jadi dari Banda Aceh isi minyak dulu, baru bisa terbang ke Madinah atau ke Jeddah. Makanya itu pernah slogan pada saat itu benar-benar terjadi sebelum ke Mekah singgah dulu di Serambinya gitu. Iya. Wah, luar biasa ya ini dampaknya ke masyarakat luas, daerah, apalagi tadi ya ngisi minyak dulu. Sampai ada joke seperti tadi sebelum the real Mekah ke Serambinya dulu begitu ya. Iya. Iya, Bang. Iya. Nah, terus ini selama menjabat sebagai kepala Bandara Rembele ini, Pak ya. Yeah. Jadi tadi kan sudah ada master plan-nya ya. Yeah. Bagaimana kondisi bandara ini? Tadi kan memang ya Pak Yan ini legenda lah ceritanya dari awal terlibat. Nah, saat Pak Yan sendiri mengepalai Bandara Rembele ini, kemudian apa yang dilakukan? Kemudian seperti apa hasilnya begitu Pak Yan? Mungkin begini Bang, sedikit saya tambahkan. Sebenarnya waktu saya setelah selesai di Bandara SIM itu saya dipindahkan rencana oleh Dirjen itu ke Sulawesi, tapi saya tidak mau, akhirnya balik ke Takengon. Balik waktu itu pernah jadi staf saya di Dinas PU pada tahun 2013 itu. 2011. Yeah. 2011 jadi staf saya di Dinas PU, kemudian dari 2012-13 itu saya sebagai Kabid Basic di Bapeda, kantor Bapeda Aceh Tengah. Barulah
pada itu terjadi lagi gempa bumi yang melanda Aceh Tengah dan Bener Meriah pada saat itu pada bulan Juni ya. Iya, iya. Juli 2013 ya. 2013. Pada saat itu pemerintah daerah itu ada kendala. Seharusnya itu pengiriman barang dengan Hercules dari Jakarta itu sudah banyak sekali operator yang ingin mengirim apa namanya itu logistik ke daerah bencana. Tetapi karena ketersediaan Bandara Rebele pada saat itu hanya 1.400 meter, pesawat yang diminta itu tidak bisa turun di sana. Waktu itu sebagai kepala kantornya itu Pak Khairul Ibrahim Iman, akhirnya kan tidak bisa mengakomodir permintaan daripada donor itu. Sehingga pada kehadiran apa namanya Pak SBY ke daerah bencana itu Pak Bupati Bener Meriah pada itu mengusulkan supaya bandara ini ditingkatkan lah, karena wilayah Aceh bagian tengah ini satu-satunya sebagai yang ada bandara dan kemudian daerah bencana gitu. Paparan tempat adanya itu dibuatkan proposalnya dan sebagainya. Alhamdulillah itu diterima oleh SBY di sidang kabinet. Diperintahkanlah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk membangun itu. Maka melalui Pak Iman dipanggil lagi saya untuk menyelesaikan pembangunan itu untuk bisa ditingkatkan. Jadi kita buatlah perencanaannya, ya kita kan sudah ada perencanaan yang dulu yang saya katakan master plan itu, kita ikut itu, kita detailkan, kita usulkan ke Jakarta, alhamdulillah di 2014 itu sudah keluar dananya. Keluar dananya sampai 2000 itu, waktu itu saya tugasnya masih sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen yang khusus menangani konstruksi saja gitu. Jadi waktu itu kita usulkan keluar di 2014 pembebasan tanahnya dari provinsi berjalan secara simultan walaupun dengan banyak kendala, alhamdulillah dapat diselesaikan. Dan juga Bandara Rebele Bang Yus itu menggunakan teknologi yang baru pertama diterapkan di Indonesia tuh, yaitu untuk pemadatan tanah dengan sistem dynamic convection. Itu pertama kita masih pertama menggunakannya itu, karena timbunannya kan sampai 20 meter, 30 meter Bang Yus. Itu kita kerjasama dengan ITB pada saat itu. Ya, ini dari sisi teknis, ini Pak Ian yang mengerjakan ya, dengan background pendidikannya ya, Pak Ian sipil ya Pak Ian ya? Betul. Ya, jadi dan ini baru pertama di Indonesia. Iya. Dan saya pernah waktu itu seminar juga yang dihadiri oleh kepala bandara seluruh Indonesia, termasuk dari dosen-dosen ITB. Apa juga kita bisa mengseminarkan masalah itu karena masih langka. Gitu. Seminarnya waktu itu di Bandung. Perhubungan kah atau di ITB? Di Perhubungan. Enggak, di Bandung, tapi dengan mengundang ahli-ahli dari ITB dan seluruh kepala bandara Indonesia. Wah, ini keren nih Pak Ian ya. Jadi yang tadinya sempat staf PU, terus mempresentasikan di depan pakar ITB ya, dan pakar-pakar kepala bandara se-Indonesia. Dan setelah diuji coba, seperti apa nih Pak Ian dengan temuan tadi itu? Alhamdulillah ya cukup berhasil. Setelah itu sudah berapa tahun kita dari 2014 sampai sekarang itu berarti sudah 6 tahun, 7 tahun. Itu alhamdulillah tidak ada sedikit pun, karena dalam teori ke teknik sipilan itu yang paling dikhawatirkan adalah penurunan settlementasi daripada konstruksi akibat kurangnya pemadatan tanah dengan sangat tebal itu. Tapi alhamdulillah laporan yang kita dengar sampai sekarang ini sangat settle sekali masih konstruksi daripada landasan Bandara Rebele itu sendiri. Kalau memang terjadi, mungkin Bang Yus sering melihat kegagalan jalan itu terjadi penurunan segala.
Tapi kalau mungkin di jalan mobilnya masih bisa ngelak Bang Yus ya. Tapi kalau di pesawat itu mungkin terjadi ya Iya, sangat fatal gitu kan. iya, iya. Dan apa, Pak Yan? Ya ini menyangkut keselamatan penumpang ya. Ya seperti Pak Betul. Yan bilang, ya berbahaya sekali, fatal sekali begitu. Nah, ini hal menarik lagi nih dari pemilihnya, Pak Yan. Tadi ada master plan, nah kemudian melalui pemikiran Pak Yan tadi dan temuannya. Nah, kemudian seperti apa perkembangannya nih Pak Yan? Menyangkut peran Pak Yan di Rembil ini sampai kepala bandaranya. Ya, alhamdulillah mungkin dengan peran saya sebagai PPK sehingga itu proyek saya yang kedua tuh Bang Yus diresmikan oleh Presiden Jokowi pada saat itu pada tahun 2016 itu kan diresmikan oleh Jokowi. Kemudian mungkin pada saat itu saya sebenarnya secara implisit itu kan saya pegawai daerah yang diperbantukan. Tiba-tiba saya diangkat menjadi kepala kantor. Akhirnya dari situlah saya harus beralih fungsi menjadi pegawai pusat. Kalau enggak dulu saya enggak mau pindah ke pusat itu karena takut pindah. Tapi anak muda sekarang saya harapkan itu ya silakan aja pindah kemana saja. Saya dulu takut pindah segala, tapi akhirnya tiba-tiba diangkat menjadi Ya, kepala bandara. Akhirnya kan otomatis pegawai saya harus dipindah, tidak boleh lagi perbantuan, harus ya. menjadi tetap karena sudah menjadi pejabat struktural. Pak Yan sempat disebutkan ini kan dipromot ke Sulawesi. Terus nggak Hmm. mau. Kenapa Pak Yan itu sampai menolak? Oh, gini juga Bang Yus, mungkin sebenarnya kalau dari sisi karir sebenarnya saya kepingin tinggi dulu, tapi mungkin ada sesuatu masalah keluarga yang mungkin saya sulit untuk meninggalkan seorang ibu, maka saya harus balik ke Aceh. Itu aja sebenarnya apa namanya uh, kilas balik dari saya tidak mau pergi itu. Sebenarnya keinginan saya pergi harus waktu itu, karena waktu itu juga bandara internasional yang akan dibangun kan, tapi karena mengingat menimbang maka memutuskan. Ini luar biasa, Pak Yan. Jadi di balik sosok Pak Yan, ya tidak memilih untuk berkarir keluar dan itu promosi ya, mengingat ibu, mengingat ibu dan memilih untuk tetap di daerah supaya ini bisa mengurus ibu, dekat dengan ibu. Jadi dari 2016 diangkat sebagai kepala Bandara Rebili. Ya, betul. Pada saat itu, setelah itu kan saya diangkat jadi kepala Bandara Rebele. Kemudian saya mengurus Rebele lah. Artinya upaya-upaya yang kita uh, hasilkan pada saat itu, yang pertama ya kita bisa menghadirkan pesawat yang komersil. Kan sebelum itu sudah ada pesawat, seminggu 2 kali itu sudah ada. Tetapi kan pesawat perintis, yaitu dengan rute Medan, Rebele. Kemudian kita harapkan bagaimana bisa dengan komersil. Karena kan bedanya perintis itu kan disubsidi oleh pemerintah pusat, Bang Yus. Disubsidi, kemudian kalau komersil ini ya dia sudah berdiri sendiri, maka kita coba untuk wing dulu. Kemudian Garuda, alhamdulillah Gayung bersambut, wing pun sebulan nggak sampai kita urus pada saat itu sudah bisa terbang dan alhamdulillah itu sampai sekarang sudah berlangsung ya, sehingga sangat menurut kami ya sangat membantu sekali transportasi udara orang dari Jakarta ke Tanah Gayo itu sudah lebih dekat. Gitu. Jadi kalau dulu Pak Yan, sebelum ada bandara ini gimana akses orang dari dan ke Gayo ini? Pada saat itu ya tetap kita kan menggunakan darat ya. Itu kalau kembali pada cerita tadi pada tahun 2003 itu yang mungkin menginspirasi Pak Bupati Mustafa Intami karena jalan waktu itu masa konflik sangat tidak eligible untuk dilalui, maka dia mungkin berpikir untuk membangun bandara dan mungkin dengan hasil pemikiran itu yang sudah jauh ke depan bagaimana itu menjadi bandara kargo dan
Dan ini selain penerbangan komersil tadi, apalagi yang waktu itu Pak Yan ikhtiarkan selama menjabat sebagai kepala bandara ini? Ya, kemudian waktu itu memang di 2016, itu sudah 2015, 16 itu bergabung kembali penambahan Satpel, namanya Satuan Pelayanan, yaitu untuk Bandara Gayo Luas. Bandara Gayo Luas itu dulu hanya yang dibangun sebagaimana saya katakan BRR dulu kan sudah terbengkalai. Nah, sementara bupatinya mengharapkan itu bisa diterbangi, maka kita uruslah ke Kementerian Perhubungan supaya diserahkan ke Kementerian Perhubungan dan alhamdulillah berhasil menjadi Satpel yang pertama dari UPBU Bandara Rembele. Kemudian tidak lama dari situ Kota Cani juga minta supaya diurus bandaranya itu karena sudah telantar, tidak ada yang ngurus, karena ngurus bandara itu banyak hal, Bang Yus. Yang pertama adalah memang fasilitas bandara, yang kedua SDM. Rata-rata itu kan daerah tidak punya SDM yang mumpuni untuk beberapa bandara, maka mereka rela menyerahkan ke Kementerian Perhubungan. Akhirnya pada 2016 itu diserahkan ke Kementerian Perhubungan. Menjadilah Satpel kedua dari Bandara Rembele. Kemudian pada tahun 2018, 19, 2018 itu Satpel ketiga kita yaitu PBU Maimun Saleh Sabang, itu juga sudah dapat dikatakan telantar karena kan persyaratan bandara itu sebagai saya katakan tadi banyak, SDM yang cukup, fasilitas yang cukup dan lain-lain. Itu akhirnya Bandara Malikul Saleh itu Garuda tidak mau terbang lagi, Wing tidak mau terbang lagi karena fasilitasnya tidak mencukupi persyaratan, sehingga mereka berupaya untuk itu diserahkan ke Kementerian Perhubungan. Jadi kita fasilitasi pada saat itu Bandara Malikul Saleh itu kita urus ke pusat. Akhirnya alhamdulillah pada 1 Januari 2019 itu diserahkan ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perhubungan menyerahkan operasionalnya ke Bandara PBU Maimun Saleh. Bandara PBU Rembele. Itu satu cerita juga, Bang Yus. Biasanya Luk Semawe kita tunduk ke Luk Semawe. Tapi ini satu-satunya yang pernah tunduk Luk Semawe ke Bener Meriah itu adalah bandaranya. Walaupun saat ini sejak tahun 2021 itu sudah kembali menjadi UPBU tersendiri. Tapi mereka secara sejarahnya sudah pernah berinduk ke Rembele. Dan ini di masa kepemimpinan Pak Yan ya? Ya. Terus Pak Yan? Dan alhamdulillah kita perbaiki semua ini. Jadi infrastruktur yang ada di Gayo Luas, yang ada di Kota Cani, itu kita perbaiki. Sehingga diharapkan ini mungkin Kota Cani itu pada saat itu sudah bisa turun ATR. Kita harapkan nanti mungkin dalam beberapa waktu dekat ini mudah-mudahan itu sudah bisa juga turun ATR di Kota Cani ke Banda Aceh. Kita harapkan demikian. Dan Losmawe juga demikian pada saat itu, di mana pada waktu itu Losmawe itu bandaranya itu ya, pentingnya banyak hal yang harus kita perbaiki tentang terminalnya dan lain-lain, itu kita anggarkan, kita urus segala. Alhamdulillah sekarang terminalnya segalanya sudah representatif lah. Kalau Bang Yus mungkin pernah dulu ke sana dan kondisi sekarang itu sudah jauh berbeda lah. Alhamdulillah sekarang sudah optimal melayani penerbangan komersil dari Kuala Namu ke Losmawe. Itu Bang Yus. Ini luar biasa ya Pak Yan ya. Banyak hal penting bersejarah dan ini berdampak ke kemajuan daerah dan masyarakat. Dengan adanya ke Bandara Rembele ini dan tentu tidak terlepas dari Pak Yan juga di sana. Nah tadi disebutkan background-nya kan sipil ya Pak Yan? Ya. Sipil di mana dulu Pak Yan? Saya sekolah SD, SMP, SMA itu di Takengon, Bang Yus. Saya tinggal di Kampung Hakim Balai Bujang. Kemudian S1-nya saya meneruskan ke Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara, Fakultas Teknik Sipil. Dan itu tahun berapa itu tamatnya Pak Yan? Saya ke 89 mungkin. 90 lah mungkin saya tamat dari Teknik Sipil, terus
pulang ke Takengon, jalan-jalan ke Banda Aceh gitu. Ya. Alhamdulillah pada saat itu saya di Banda Aceh itu ada ini cerita pertama saya Iya. mengenai infrastruktur Bang Yus kan. Ya, memasuki Iya. dunia kerja ceritanya, Pak ya. Dunia kerja. Itu saya Ya. jalan-jalan ke Banda Aceh itu kan kebetulan waktu itu ada perusahaan developer itu mencari tenaga teknis yang kira-kira bisa menangani perencanaan sebuah shopping center. Iya, iya. Yang seharusnya perencanaan itu pada saat itu dibuat oleh PU, oleh Dinas Pekerjaan PU Kota Madia Banda Aceh, tetapi karena gambarnya nggak siap-siap, akhirnya developernya nggak bisa kerja. Nah, carilah, kebetulan saya tuh bisa nggak begini? Saya coba Pak, kan begitu. Anda coba ke PU dulu, tes di PU dulu lah. Kalau kata PU bisa, berarti Anda boleh, kan begitu. Gila saya ke PU. Kebetulan itu senior saya tuh Pak, yang juga banyak memberikan inspirasi ilmu kepada saya, Pak Jubir Said. Dia bilang, nah, coba kamu gambar ini, besok kamu datang lagi ya. 2 kali saya datang, kamu bisa katanya, udah kamu aja yang merencanakan itu semua, kamu awasi, kamu sampai selesai segala, ya bahkan di situ bekerja saya 24 jam mungkin, karena saya sendiri. Saya merancang, saya melaksanakan, saya mengawasi, dan pada saat itu Bang Yus, itu adalah gedung terbesar di Aceh, pembangunan gedung terbesar pada tahun 90 itu. Ya. Mungkin gedungnya masih ada sampai sekarang itu, shopping center Pasar Aceh. Pasar Aceh? Iya, Pasar Aceh itu. Iya. Ya, berseberangan dulu dengan BNI. BNI-nya sudah hilang karena disapu tsunami, tetapi Pasar Acehnya alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri kokoh, di mana itu adalah pusat perbelanjaan pertama dan gedung terbesar di Aceh pada saat itu. Dan gedung yang pertama memiliki eskalator Bang Yus di Aceh itu. Di Aceh? Iya, kemudian punya lift, kemudian punya shopping. Kalau dulu kalau paling ada masih di Medan. Iya. Medan Plaza segala kan di Aceh Ya. belum ada lah. Dulu itu pertama, kemudian ada 21 dulu bioskop dan sebagainya. Jadi sampai diresmikan oleh Gubernur Aceh pada saat itu, ya bangga juga lah pada saat itu ya, masih udah bisa diapakan di hasil karya itu. Wah, berbondong-bondong orang datang ke Pasar Aceh belanja, ada yang jatuh di eskalator apa segala, kita senyum-senyum kita lihatnya. Iya. Ya secara itu pertama ya Pak Yan ya. Ya Itu pertama belum pernah ada ceritanya begitu ya, tiba-tiba ada, ini kan orang ingin tahu, ingin nyoba begitu ya. Nah, iya. Mungkin kalau Ya. sekarang sudah belajar juga di Banda Aceh Bang Yusuf, tapi pada tahun 90 itu masih sangat langka tuh Bang Yus. Masa itu cuma satu masih. Gitu. Ya, ya. Wah, ini begitu ternyata sejarah shopping center tadi ya Pak Yan ya. Nggak terlepas dari Pak Yan juga perencananya. Nah, ini di luar yang sudah diceritakan ke teman-teman penonton podcast kita ini, ada lagi nggak di luar bandara, terus shopping center, yang Pak Yan ikut sebagai perencana nih, dari sisi teknis gitu? Ya, kebetulan waktu itu saya mau tidak mau harus pulang ke Takengon. Akhirnya saya masuklah di konsultan. Tempatkanlah saya sebagai supervisor engineering di Dinas PU Kabupaten Aceh Tengah untuk mengawasi seluruh jalan kabupaten. Itu waktu itu masuk Bandar Beriah Bang Yus. Bandar Beriah itu masih bagian dari Aceh Tengah. Jadi karena belum mekar ya? Belum mekar. Ya. Saya itu ngawasi pekerjaan jalan kabupaten. Itu 1 tahun itu mungkin sampai 50 km sampai 60 km, 70 km yang kita bangun. Jadi cikal bakalnya itu, contoh misalnya itu Bang Yus, kalau Bang Yus dulu ke Belanggele itu kan masih jalannya masih jalan batu ya, masih belum ada ya jalan. Nah itu salah satu yang kita bangun gitu. Sampai baru dan lain-lain itu kita ngawasi dulu. Kemudian selain itu juga dulu kan saya masih belum pegawai waktu itu kan, saya diminta oleh daerah, oleh Dinas PU, ada SK-nya, diangkat saya menjadi tenaga ahli di Dinas Pekerjaan Umum.
Jadi saya membantu perencanaan infrastruktur seperti jalan, air bersih dan lain-lain itu di Dinas PU itu mulai dari tahun 92 sampai 98. Baru saya tahun 98 itu menjadi PNS, itu jadi PNS diangkat menjadi kepala bagian perencanaan di PU. Maka itu berkiprah lagi, yaitu tadi tidak terlepas dari infrastruktur itu tadi. Karena waktu itu saya alhamdulillah juga dulu Bang Yus itu semua dikerjakan itu masih manual Bang Yus. Manual artinya buat rencana anggaran biaya, menghitung segala itu masih manual. Jadi alhamdulillah karena saya juga sudah bisa komputer waktu di Banda Aceh, ya pulang ke Taken itu saya rubah sistemnya itu tidak lagi secara manual. Kalau nggak dulu pegang kalkulator Bang, ngitung ngitung rencana anggaran jalan itu pakai kalkulator sebagainya. Itu saya rubah dulu, saya ajar sehingga banyak tenaga-tenaga yang muda itu lagi dulu bisa berkiprah di itu. Sehingga tahun 90 barulah settle kita menggunakan di akhir 90-an baru settle kita menggunakan komputer. Kalau dulu enggak. Selain daripada saya ikut di infrastruktur lainnya di Kabupaten Aceh Tengah, pada saat itu juga saya ikut sebagai tim teknis, sebagaimana diketahui bahwa Bupati Aceh Tengah itu Bapak Mustafa M. Tami itu ada 13 terobosannya. Dari 13 terobosan itu mungkin sekitar 8 atau 9 saya ikut dalam program itu. Yang pertama mungkin sudah kita ketahui sama-sama yaitu Bandara Rembele sendiri. Dan selanjutnya itu saya ikut merancang itu untuk jalan 2 jalur yaitu mulai dari Payatumpi sampai Simpang Polres, kemudian dari Simpang Polres sampai ke Tangsaril. Selain itu yang ketiga juga saya ikut untuk tim teknis untuk Umah Pituruang, kemudian Pantan Terong. Selanjutnya itu untuk perencanaan pacuan kuda di Pegasing yang saat ini sebagaimana kita ketahui bahwa itu merupakan pengganti daripada Musara Alun, karena pada saat itu Musara Alun itu kan sudah over tidak mampu lagi menampung jumlah penonton dan sebagainya, terutama parkir kendaraan, maka pada saat itu dipindahkan ke Pegasing. Kemudian selain itu juga ini yang mungkin sampai saat ini belum terlaksana itu Tanggul Bom Mendali, kemudian jalan dari Jamat ke Perlak di Aceh Tengah, Aceh Timur, kemudian dari Jagong ke Pantan Cuaca. Tetapi ini kami sudah melakukan survei pada saat itu. Mungkin dari 13 terobosan itu kami sebagai tim teknisnya menangani 8 sampai 9 kegiatan tersebut. Walaupun mungkin kita ketahui ini belum semua dapat terrealisasi, tapi sebagaimana kita tahu bahwa itu sudah sebagian besar itu sudah terlaksana. Selain daripada itu Bang Yus, saya juga ikut kegiatan-kegiatan merancang-rancang seperti tempat peribadatan, masjid, homestay, ada lain-lain lah ya, rekan-rekan meminta bantu kepada saya, seperti contoh masjid ya, seperti masjid yang di kampung saya itu di Desa Hakim Balai Bujang itu ada namanya Masjid Al Ikhlas yang saat ini lagi pembangunan Bang Yus. Ya mungkin ada rekan-rekan kaum muslimin muslimat yang ingin membantu pembangunan masjid itu, kami persilakan dan bisa salat di sana lah ya. Ini kita harapkan melalui podcast ini langsung Pak Yan. Jadi kalau ada pendengar podcast yang mau berdonasi, silakan langsung komen, nanti kita hubungkan. Iya. Oke, silakan untuk dapat berimpak. Iya. Kemudian selain itu Bang Yus juga waktu itu gempa dulu ya, tahun 2003 itu kan melanda Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah itu kan masjid Kala Kebayakan rusak total. Itu juga alhamdulillah kita selesaikan perencanaannya dan mungkin saat ini Masjid Kala Kebayakan itu mungkin sudah 70-80% selesai. Kalau kita mau ke Mendali atau ke pinggir danau, kita pasti melewati itu, dan konsepnya itu juga kita bagaimana
menunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, terutama yang pinggir danau. Ya, kita coba untuk mengakumulasi juga itu perjalanannya antara Islami dan pariwisata. Selanjutnya juga saya pernah juga membuat rancangan untuk masjid yang di Pasar Pagi. Yang itu kalau kita lihat dari Kodim itu, dari pinggir jalan itu, di samping lapangan itu ada masjid. Itu juga alhamdulillah kita selesaikan itu. Udah lama sekali tuh Bang Yos, itu kalau nggak salah saya itu tahun 1995 atau 96 kita buat itu, alhamdulillah, tapi sudah itu sudah 9596. sampai. Iya, itu udah Ya, hampir selesai lah, alhamdulillah. ya, alhamdulillah ya Pak Selain Yan itu ya. ya alhamdulillah lah, ya kadang-kadang rekan-rekan minta bantu rancang-rancang homestay, tak ada rumah tinggal dan sebagainya. Begitu kadang-kadang untuk membantu, tapi lebih kepada yang begitu tuh itu lebih kepada sosial masyarakat saya lah, untuk membantu rekan-rekan, kemudian masyarakat, apalagi masjid dan sebagainya. Itu tuh Bang Yus ceritanya. Ya, luar biasa Pak Yan. Mudah-mudahan yang sosial tadi bisa penambah amal jariah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ini menarik sekali Pak Yan. Dan saya Pak Yan ini bercerita jadi kebayang nih. Oh, di Sabang seperti ini, di Banda Aceh. Ya, terbayang petanya, oh ternyata ini buah karya Pak Yan gitu. Nah, ini sebagai penutup podcast kita nih, Pak Yan. Ini karena masih pandemi, menyangkut penerbangan, kira-kira yang terutama yang berpergian ya, karena Pak Yannya di bandara, pesan buat masyarakat nih, Pak Yan, ya termasuk karena cerita Pak Yan ini sangat inspiratif, memotivasi buat anak-anak muda, terutama milenial, Gen Z, Post Z yang mendengar podcast ini. Silakan Pak Yan. Terima kasih Mayo sebagai starting closingnya. Yang pertama mungkin masalah penerbangan, ya bagi kita yang berpergian, terutama menggunakan pesawat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh kementerian kami, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, betul-betul jagalah prokes itu, kemudian taati segala aturan persyaratan sebelum berangkat naik pesawat. Itu yang saya pikir itu memang sudah menjadi umum. Dan yang kedua juga tentu kami ini bagus mungkin sudah di akhir-akhir lah jabatan, karir dan sebagainya. Mungkin sebagai pesan saya kepada yang muda-muda yang akan meneruskan estafet daripada negara ini. Yang pertama untuk bekerja itu pahami betul ilmunya. Ketika kita memahami ilmu, kita menggenggam dunia. Terutama ilmu yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Yang kedua, setelah kita memahami ilmu, bekerjalah kita dengan bekerja keras dan penuh tanggung jawab. Ketika itu pasti hasil akan kita dapat. Dan yang ketiga juga, ini mungkin satu bagi saya yang menjadi keberhasilan saya adalah disiplin. Disiplin baik terhadap waktu, baik terhadap ilmu, dan sebagainya. Jadi disiplin itu penting untuk menunjang keberhasilan kita dalam melaksanakan apapun jenis pekerjaan itu. Insya Allah dengan ketiga itu saya yakin apapun yang kita harapkan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala itu akan berhasil. Demikian saya rasa closing pembicaraan kita pada hari ini, Flavius. Ini makasih banyak Pak Yan. Banyak ilmu, inspirasi, kebaikan yang bisa kita tularkan melalui podcast ini, terutama dari cerita Pak Yan tadi ya. Dan harapannya ini bisa menginspirasi penonton podcast kita nantinya. Dan bagaimana generasi bangsa kita ke depannya bisa lebih baik lagi tentunya. Terutama dari sisi ya persipilan teknis di kebandaraan.
sesuai bidang Pak Yan. Sekali lagi Pak Yan, terima kasih atas waktunya, sehat walafiat buat Pak Yan, sekeluarga, Ibu juga, dan sukses terus. Terima kasih Bang Yus. Ya, Salam sama-sama. sehat selalu. Ya, sama-sama Pak Yan. Salam. Ya, Assalamualaikum Pak Yan. Salam.